Halo bosku, selamat datang di channel Mocha Beng Pen. Di sini saya akan buatkan tutorial cara pengecatan Honda Red R3C dengan menggunakan dasaran NC tembaga metalik. Jadi, buat kawan-kawan yang belum gabung di channel ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya supaya kawan-kawan nanti bisa dapatkan trik-trik menarik seputar pengecatan dari channel Mocha Beng Pen. Oke bosku, untuk campuran NC tembaga metaliknya ini saya menggunakan takaran 1:2 untuk catnya 1 dan thinnernya 2. Oke bosku, di sini sudah selesai untuk proses pengecatan NC tembaga metaliknya, dan di sini sudah kering sekitar 1 harian. Oke bosku, setelah itu kita masuk ke proses pengecatan untuk Honda Red R3C nya. Kemarin sempat juga saya buatkan tutorial pengecatan Honda Red R3C dengan menggunakan dasaran berlian gold dan red kristal. Jadi untuk kawan-kawan yang belum paham bisa simak dan tonton videonya di channel YouTube saya tentang pengecatan Honda Red R3C dengan menggunakan dasaran berlian gold dan red kristal. Dan di sini untuk takaran Honda Red R3C nya saya mengaplikasikan atau mencampur thinnernya 1:2 untuk catnya 1 dan thinnernya 2. Kenapa saya lakukan ini? Karena untuk kekentalannya menurut saya sudah pas, dan untuk tingkat kegagalan atau keriput itu rendah. Jadi untuk kawan-kawan harus tahu cara mencampur thinnernya untuk Honda Red R3C nya ini. Jangan terlalu encer kali. Karena apa? Karena akan mengakibatkan keriput atau keriting. Untuk mengaplikasikan Honda Red R3C nya ini jangan langsung tebal, cukup tipis-tipis saja secara bertahap. Di sini saya mengaplikasikan maksimal 3 lapis dalam waktu jeda kurang lebih 15 menit. Oke bosku, setelah 15 menit proses pengecatan Honda Red R3C nya tadi, dan di sini kita masuk untuk tahap yang kedua untuk pengecatan Honda Red R3C nya. Dan untuk proses pengecatannya ini cukup tipis-tipis saja ya bosku. Oke bosku, setelah proses pengecatan Honda Red R3C nya dengan tahap yang kedua, dan di sini kita masuk proses pengecatan Honda Red R3C nya dengan tahap yang ketiga. Dan untuk proses pengecatannya ini sama, cukup tipis-tipis saja secara merata. Oke bosku, setelah proses pengecatan Honda Red R3C nya selesai, maka kita lanjut untuk proses pengekliran. Tapi di sini sudah saya pasang stiker untuk medianya. Dan di sini untuk clearnya saya menggunakan produk dari Danagloss PUX2. Dan untuk campurannya ini saya biasa menggunakan 4:1 dan untuk thinnernya 2. Untuk mengaplikasikan clearnya ini pada tahap yang pertama, cukup kita kabut-kabutkan saja untuk medianya. Yang tujuannya untuk pondasi supaya catnya ini atau clearnya ini merekat dengan sempurna.
Oke bosku, di sini untuk proses pengekliran PUX2-nya atau clear dasarnya saya mengaplikasikan 2 lapis dengan jeda waktu kurang lebih 20 sampai 30 menit. Oke bosku, setelah selesai proses pengekliran dasar, di sini saya amplas dengan menggunakan amplas 1000 sampai 1500. Dan di sini setelah selesai kita masuk ke proses pengekliran tahap yang ketiga. Dan di sini saya menggunakan clear bell coat 8200. Dan untuk takarannya saya menggunakan 4 clear, hardener 1 dan thinnernya 3. Oke bosku, setelah pengekliran bell coat 8200-nya selesai, di sini kurang lebih sekitar 20 menit saya timpa kembali dengan menggunakan bell coat 8200-nya. Jadi untuk total pengeklirannya di sini saya mengaplikasikan 4 lapis. Yang pertama dan kedua saya menggunakan PUX2 clear sebagai pondasi. Dan untuk finishingnya 3 dan 4 saya menggunakan clear bell coat 8200. Bosku, di sini sudah selesai untuk proses pengecatan Honda Red R3C-nya dengan dasaran NC tembaga metalik. Dan di sini untuk hasilnya kira-kira seperti ini ya bosku. Oke bosku, cukup sekian dulu video dari saya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat apa yang saya berikan dalam video ini. Oke bosku, sekali lagi terima kasih. Salam saya Mako Abeng dari Riau.